Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarian Alfikir Rahmadani dengan NIM 2109076012 dari Prodi Elektro Universitas Mula Warman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi dari AI, yaitu mengenai agen. Nah, berikut saya share screen tentang PPT-nya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ini chapter 2 materi perkuliahan proses pembuatan intelligent agent. Nah, jadi apa sih tujuannya gitu? Tujuan kita kita mempelajari ini yaitu untuk memahami konsep dari intelligent agent tersebut. Nah, contoh agen tuh yang kita sering lihat tuh kayak di film-film gitu kan, ada namanya FBI gitu. FBI ini di Amerika. Mereka sebagai agen gitu, agen untuk me- membersihkan kejahatan gitu. Nah, contoh agen yang lainnya adalah agen penyalur kayak barang-barang. Nah, itu bisa dibilang distributornya gitu. Agen-agen beras, agen pulsa segala macam. Nah, lalu pengertian agen itu apa sih? Nah, agen itu segala sesuatu yang bisa dilihat environment through sensor and acting upon the environment through actuator. Nanti kita jelaskan di berikutnya. Nah, ini agen. Jadi, environment ini lingkungan. Lingkungan tuh memberikan sinyal kepada sensor dan sensor menerima, lalu diproses oleh agen. Nah, agen ini akan menghasilkan sesuatu yang berbeda aktuator dan itu menjadi action. Actionnya bakal balik ke lingkungan tersebut lagi. Nah, bisa dibilang sensornya adalah inputannya dan aktuatornya adalah outputnya gitu. Dan actionnya adalah hasil yang dikeluarkan dari output tersebut yang telah diproses oleh agennya. Nah, seperti ini nih. eh, Contohnya gitu. A clean, actionnya benar gitu kan. A dirty, salah gitu. Nah seperti ini. Ini eh, contoh sebagai agen. Nah, agen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu agere atau doing atau melakukan. Lalu agen itu merupakan sesuatu yang memberi pengaruh. Pelaku dipengaruhi dan mempengaruhi. Seperti kita misalnya pelaku, kita agen distribusi gitu. Kita akan mempengaruhi pasar dan kita dipengaruhi oleh produsennya. Jadi kita di tengah-tengah seperti itu. Nah, ini agen. Ini secara singkatnya manusia gitu. Suara, sentuhan atau warna. Jadi yang menjadi masukannya ada sensor. Sensor kita tuh misalnya suara, berarti sensor kita ada telinga gitu. Nah, penerimanya adalah telinga, gitu kan? Yang masuk adalah sinyal berupa suara dan penerimanya adalah telinga. Manusia kita memproses menggunakan otak, lalu kita bisa merespon, entah kita berjabat tangan atau kita ngomong dengan orang kan, berarti kita perlu mulut. Nah, outputnya adalah suara gitu. Nah, agen function itu sebenarnya agen program. Rasionalitas, nah ini adalah hal yang penting bagi seorang agen. Apa sih maksudnya agen adalah agen yang bertindak benar, bertindak secara rasional. Nah, bertindak ya dengan benar gitu, tidak salah dalam bertindak. Nah ini rasional itu bukan bukan omniscience, rasional bukan sempurna gitu. Maksimum harapan dan maksimum kenyataan. Urutan kebenaran, benar. Nah, information gathering, proses pengumpulan informasi untuk memaksimalkan performa gitu. Jadi seperti kita ini kuliah gitu kan, kuliah. Kita ingin menjadi orang yang pintar, kita pengen menjadi profesor segala macam. Nah, kita harus mengumpulkan informasi. Informasinya berupa apa? Berupa pembelajaran agar memaksimalkan performa kita di masa depan gitu. Seperti itulah. Learning belajar dari pengetahuan sebelumnya atau pengalaman. Nah, itu kan pernah pepatah katakan bahwa guru terbaik adalah masa lalu atau pengalaman. Jadi kita yang sekarang adalah proses dari apa yang telah kita lalui di masa lalu. Nih kemampuan agen untuk bergerak secara jadi eh, nanti kita jelaskan ya. Learning, lalu ada autonomi, kemampuan agen untuk bergerak secara otomatis atau independen berdasarkan pengetahuan awal yang diberikan. Jadi kita masukkan inputan, dia akan memproses sendiri tuh apa yang harus dilakukan lah. Makanya di sebelumnya itu dia agen itu harus berpikir secara rasional begitu, agar dia bisa menjalankan secara otomatis atau secara independen, tapi melakukan hal yang benar gitu, bukan hal yang salah. Lingkungan atau environment. Nah ini
apa ya, empat poin lah. Nanti kita jelaskan. Ada performance, ada environment, ada actuator dan ada sensor. Nah, ini contohnya gitu. Contohnya PS kita bilang PS atau PIS gitu. Nah, tipe agennya supir taksi. Nah, ukuran performanya atau apa ya, bisa dibilang pencapaian apa sih gitu yang bisa menjadi tolak ukur bahwa hal ini benar gitu yang dilakukan. Yang penting aman, cepat, legal, nyaman dan labanya ada. Nah, lalu lingkungannya apa aja? Lingkungan di supir taksi ini yaitu jalan, dia melewati jalan, ada kendaraan lain kayak motor, mobil, bis atau truk, pejalan kaki dan penumpang itu sendiri. Aktotornya adalah aksinya dari kata act atau aksi gitu kan ya yang dilakukan. Ya dia memegang setir, dia kan mengemudikan lalu mencet klakson, mungkin bisa rem gitu. Nah, sensornya apa aja sensornya? Sensornya ada kamera, kamera parkir, ada speedometer, ada GPS untuk dia melakukan mencari tempat yang dikunjungi gitu. Nah, lalu ada sistem diagnosa penyakit, misalnya ini eh, dilakukan di rumah sakit gitu kan. Nah, ukuran performanya adalah pasien sehat nih. Jadi, ya itu pasien sehat, biaya murah gitu. Lingkungannya yaitu ada pasien, ada rumah sakit, ada pegawai rumah sakit. Nah, faktornya apa sih yang dilakukan nih, yang dilakukan untuk mencapai ini semua, mencapai ini, atau hal yang dikerjakan itu. Nah, itu seperti pertanyaan hasil, diagnosa, rujukan, daftar perawatan dan lain-lain. Lalu inputnya gimana untuk mendapatkan ini dari si lingkungan ini. Nah, dengan cara form input gejala dan jawaban pasien begitu. Nah, ini contoh dari PS. Nah, ini skip struktur agen. Agen itu ada arsitektur dan pas program. Agen. Jadi kayak kita membuat sebuah program gitu. Kita harus ada program dan kita juga harus ada arsitekturnya gitu. Mau, mau buat apa sih ini gitu loh. Nih, arsitektur dulu ada alat komputasi yang memiliki sensor dan aktuator. Program itu implementasi dari fungsi agen. Tipe agen. Ini ada simple reflex agen, model based reflex agen, goal based agen, utility based agen, dan learning agen. Ini simple, ini contoh-contohnya. Kayak coba ini ya, modelannya model base simple seperti apa gitu. Ini juga goal based agen gitu ya kan. Ini utility based agen dan ini learning agen. Terus selanjutnya kita masuk ke tugas. Jadi nah ini ya tugas tuh kan yang dibuat untuk menjelaskan satu contoh gitu. Nih itu ada yang sering ketemukan nih sekarang di zaman sekarang ini kan HP gitu, laptop juga ada namanya teknologi face unlock. Jadi nggak perlu dipencet, jadi tinggal muka saja gitu. Ini juga menggunakan yang namanya kecerdasan buatan atau AI. Dia memindai wajah kita yang telah kita masukkan sebelumnya kan ke dalam sistemnya. Dan dia akan mengenali wajah kita. Jadi kalau wajah orang lain tuh nggak akan bisa kebuka HP-nya. Nah, apa sih kurang performanya topenya yaitu aman, mudah digunakan, biaya yang murah gitu. Lalu bisa juga cepat dalam membuka, cepat menerima gitu kan. Nah, lingkungannya apa aja? Nah, ini bisa kita temuin biasanya di HP atau di laptop atau di komputer. Aktornya atau yang dilakukan adalah mengidentifikasi wajahnya bukan bukan semua orang tapi wajah yang sudah dimasukkan ke dalam sistemnya gitu. Dan biasanya itu hanya ada satu wajah saja, tidak bisa dua atau tiga. Berbeda dengan bisa, tapi untuk di HP atau di laptop itu setahu saya hanya satu orang saja. Berbeda dengan mungkin di kantoran yang terkadang ada beberapa perusahaan yang menggunakan absen kehadiran di kantor itu menggunakan sensor wajah. Nah, lalu sensornya apa aja sih untuk mengidentifikasi wajah ini? Dia menggunakan infrared dan pengenalan wajah. Tuh, nah mungkin juga bisa menggunakan yang namanya sensor ultrasonic untuk nggak tahu ya untuk namanya ada jarak-jarak. Mungkin itu saja dari contoh yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.